Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaka Putri Zirotun Nafila, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Indonesia merupakan negara yang kaya keberagaman alias majemuk. Kemajemukan adalah sebuah sunatullah yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13, bahwa Allah SWT menjadikan umat manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah agar kita saling mengenal. Keberagaman bangsa Indonesia dari agama, suku, bahasa, warna kulit, dan budayanya. Indonesia yang berkependudukan sekitar 123 jutaan jiwa dan mempunyai ribuan pulau memiliki keberagaman dalam berbagai hal seperti yang telah disebutkan. Dalam hal agama misalnya, Indonesia memiliki 6 agama resmi, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di luar itu masih ada lagi agama lokal, agama asli atau agama nenek moyang turun-menurun sesuai daerahnya, yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita patut berbangga dengan keberagaman agama yang dimiliki, namun tetap menjaga persaudaraan antar bangsa dan saling tenggang rasa. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia. Sebagai umat yang mayoritas, tentu kitalah yang paling memegang pengaruh dalam kehidupan sosial di negara ini. Kita yang harus paling menjaga perdamaian, terlebih memang dasarnya Islam itu agama damai dan merupakan agama rahmat bagi alam semesta. Islam harus memegang teguh ajaran Rasulullah SAW yang memberikan rahmat bagi seluruh alam di negeri yang beragam suku, bangsa, dan agama seperti Indonesia ini. Indonesia bukan merupakan negara agama, melainkan negara demokrasi seperti konsep pemerintahan yang dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada waktu kekuasaan beliau di Madinah, saling menghargai antar umat beragam dan agar dapat saling nyaman dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing agama. Wajah Islam Indonesia merupakan Islam yang ramah. Islam masuk ke Nusantara dengan jalan yang damai, tidak dengan peperangan, baik yang dibawa oleh bangsa Arab, Cina, India atau Gujarat, dan Persia, semuanya melalui jalan damai. Karakter masyarakat Indonesia yang ramah inilah yang menjadi kunci hal tersebut, ditambah dengan Islam yang disebarkan oleh penyebar Islam dilakukan pelan-pelan melalui perdagangan dan pernikahan. Dari karakter orang Indonesia yang ramah dan penyebaran Islam yang ramah pula, sehingga membentuk karakter umat Islam Indonesia yang ramah pula. Namun zaman sekarang, terlebih setelah Orde Baru, kelompok Islam yang tidak ramah dan transnasional kembali menunjukkan dirinya, ingin merubah Indonesia yang kaya keberagaman suku bangsa dan agama ini menjadi negara dengan satu agama saja, yakni agama Islam. Kelompok Islam itu disebut Islam yang radikal, ekstrem kanan, dan intoleran. Perkara yang baik adalah tengah-tengah. Setelah umat Islam yang baik dan mengikuti ajaran Nabi, memang semua perkara yang paling baik adalah yang tengah-tengah dan lurus. Tengah-tengah atau lurus adalah moderat, tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adalah Islam ekstrem kanan adalah radikal dan intoleran. Berbeda dengan Islam ekstrem kiri, yakni Islam liberal yang tidak mengenal batasan Islam yang bebas. Islam moderat adalah Islam yang tengah-tengah di antara keduanya, tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Islam moderat yang telah dikonsepkan oleh Kiai Said adalah Islam yang tawasud atau moderat, tawazun atau keseimbangan, tasamu atau toleran, dan iktidal atau lurus jalan tengah. Islam moderat adalah Islam yang tepat, ramah terhadap adat budaya selagi tidak merusak akidah. Islam moderat membawa Islam yang ramah dan disegani. Islam model inilah yang akan disegani dan mendunia karena Islam yang tidak menakuti dan Islam yang telah mempunyai prinsip pada ajarannya. Islam model ini jika dilaksanakan dengan baik akan terwujudnya dunia yang minim konflik karena ajaran-ajaran Islam dilaksanakan secara kafah di dalamnya. Contoh saja di Indonesia ini meskipun ada konflik antar agama, namun tidak sampai menyeluruh seluas Indonesia, namun hanya daerah itu saja yang konflik. Itu karena mayoritas Islam Indonesia masih memegang teguh Islam yang moderat. Dan hal ini sangat dikagumi serta ingin ditiru oleh negara-negara Timur Tengah.
banyak belajar mengenai konsep Islam moderat yang ada di Indonesia yang minim konflik ini. Oleh karena itu, kita harus menjaga keutuhan bangsa dengan tetap memegang teguh Islam moderat yang tentunya tidak ekstrem kanan maupun tidak ekstrem kiri. Sekian dari penjelasan video dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.